Indonesia. Smart Listener, selamat malam. Segera kami hadirkan Smart E-Commerce, talk show interaktif untuk mendukung kemajuan e-commerce Indonesia. Bersama Hadi Kunchoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Smart E-Commerce, percaya diri, terbuka, dan berani. Selamat mengikuti. Tiga modal tadi telah disebutkan ya, berani, percaya diri, dan terbuka. Nah ini juga yang rasanya adalah energi yang dihembuskan oleh e-commerce di Indonesia. Karena e-commerce membuat ada banyak sekali peluang yang terbuka ya buat ekosistem-ekosistem yang terbentuk. Dan satu ekosistem yang terbentuk yang ini benar-benar luar biasa adalah bisnis logistik. E-commerce mendongkrak logistik ya, itu begitu melejit. Lalu setelahnya, what next? Selamat malam Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung malam hari ini. Saya Nurlija menemani rekan saya ada Anastasia Uli dari studio. Jadi kami studio 1 dan studio 2 ya. Selamat malam Anastasia. Selamat malam Pak Hadi, Mbak Ola, selamat malam. Yes. Selamat malam Mbak Anastasia. Pekan ini menemani narasumber kita Pak Hadi Kunchoro yang siap-siap setelah ini Anastasia. Saya sengaja memang datang udah deket-deket Lebaran karena lihat ya ada hampers, ada jeruk ya, THR itu pokoknya sengaja banget ya kesini. Jadi background studionya isinya hampers semua. Iya, waduh. Demi tim kita nih Anastasia ya, biar bisa boleh-oleh. Oke, baik, siap. Smart Listener, malam hari ini Anda bisa menjangkau kami ya, mendengarkan kami dari berbagai platform. Salah satu platform streaming kita yang rasanya perlu diperkenalkan lagi supaya nggak bosan-bosan dan Anda bisa menjangkau kami dimanapun. Streaming kami yang terbaru Anda bisa kunjungi kami di Cast2, Cast terus kemudian angka 2 ya, .my-control.panel.com ya, saya ulang case2.my-control.panel.com. Kami sambil terus menginformasikan ini supaya nanti Anda bisa semakin terbiasa. Kita juga sedang live di YouTube ya Anastasia ya. Yes. So Anda bisa melihat wajah cantiknya Mbak Anastasia dan tampannya narasumber kita Pak Hadi Kunchoro. Baik, tersanjung ya. Pak Hadi, ya. Bapak sebagai CEO Power Commerce ya, ini kan kita butuh mungkin pandangan awal dulu ya kalau melihat seperti ekosistem yang terbentuk di Indonesia, apakah memang benar ya e-commerce itu benar-benar memang dia jadi kayak enabler ya, katalisator banget sehingga bisnis logistik tuh hidup banget di Indonesia. Pemain-pemain barunya tuh banyak banget. Nah, itu tanggapan Pak Hadi sendiri seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ola, Mbak Anastasia, dan juga sahabat-sahabat Smart FM yang sedang mendengarkan siaran kita di Smart E-Commerce di seluruh jejaring Indonesia Smart FM. Bahkan di dunia juga. Bahkan di dunia juga, karena sekarang udah masuk ke podcast ya. Betul. Dan sejenisnya. Baik, kalau kita sedikit flashback ke beberapa program Smart E-Commerce sebelumnya, mungkin bisa dilihat bahwa saya pernah bilang, suatu negara akan menuju ke digital ekonomi bangsanya, itu adalah memiliki 5 pilar. Di mana urut-urutan pilarnya itu adalah yang pertama biasanya adalah terbangunnya platform e-commerce-nya. Oke. Di situ. Yang pertama, ya. Nah, pilar yang pertama itu platform e-commerce, dan di Indonesia itu sudah ada unicorn dan dekakon-dekakonnya lebih dari 5. Betul. Ya, itu. Kemudian yang kedua pilarnya adalah financial technology atau payment. Nah, di Indonesia sudah banyak unicorn-nya. Ya, baik itu digital payment sampai sekarang QRIS, e-wallet, bahkan sekarang bentar lagi masuk menuju ke yang lagi rame-ramenya NFT dan teman-temannya lah ya di situ. Nah, bahkan sekarang juga perbankan masuk ke ranah digital bank, berlomba-lomba ke sana. Kenapa? Karena memang setelah pasar e-commerce-nya terbentuk, maka butuh transaksi itu butuh pembayaran. Makanya pilar yang keduanya itu adalah payment atau financial technology. Di situ. Yang ketiga, dari aspek
perpindahan barang, otomatis yang namanya perdagangan itu kan butuh memindahkan barang fisik. Karena ada perdagangan yang memang fisik dan barang fisik dan ada yang non fisik. Betul. Nah, yang fisik ini otomatis butuh pilar yang ketiga, logistik. Nah, di Indonesia sudah ada unicorn-nya. Ya. Ada yang merah yang baru mengalahkan leaders logistik, perusahaan logistik company yang sudah 30 tahun memimpin di Indonesia. Biru merah sama biru putih. Ya, di situ. Dan dia mengalahkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 10 tahun. Di situ, padahal kepemimpinannya 30 tahun. Di situ. Kurang dari 10 tahun diambil alih kepemimpinannya. Ya. Dan jadi unicorn. Nah, pilar yang keempat adalah tentang produk. Karena ketika pasarnya membesar, financial teknologinya mudah, logistiknya gampang, dan fasilitas infrastrukturnya ada, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah butuh produk semakin banyak. Di situ. Nah, yang terakhir adalah pilar yang kelima, konten. Sosial media, apa dan sejenisnya, itulah konten. Dan ke depan, konten ini akan menjadi rajanya. Ya, makanya sekarang banyak tuh teman-teman yang influencer, KOL itu kan ngomongin tentang konten manajemen, tapi berupa live streaming, berupa video dan sejenisnya. Konten bisa 2D, bisa gambar, tertulis, copywriting, atau kemudian yang video dan sejenisnya di situ. Nah, logistik masuk ke pilar ketiga. Logistik. Nah, ketika e-commerce-nya tumbuh membesar, otomatis supporting logistiknya membutuhkan support yang lebih banyak dan besar juga. Kira-kira gitu. Kita sambung nanti ya, Anastasia Uli ya, setelah break. Mungkin kita lempar dulu juga pertanyaan kepada listener. Kalau logistik atau pengiriman nih, yang paling dicari oleh smart listener itu apa sih? Kecepatannya, ketepatannya, keamanan barangnya. Karena ini artinya ada jasa logistik yang dia menang di soal kecepatan ya, Anastasia ya. Tapi keamanannya mungkin so-so gitu. Tapi ada juga yang keamanannya nomor 1 gitu ya, kecepatannya so-so. Silakan smart listener, Anda bisa kasih komentar kalau logistik apa yang Anda paling kejar atau Anda paling butuhkan begitu ya. Habis ini kita tanyakan kepada Pak Hadi. Nah, kalau tadi bicara soal bisnis logistik di Indonesia begitu maraknya, itu ada ininya nggak sih? Ada klasifikasinya nggak sih begitu ya? Jenis-jenisnya, karena habitnya masyarakat kan ini beda-beda ya Pak Hadi. Ya. Kita sambung ya Anastasia nanti di sesi berikutnya ya. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia? Dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM. Setiap Rabu, jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore, di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Smart Listener, apakah Anda ingin menghadirkan suasana damai dan ceria di bulan Ramadan kali ini? Tren warna Ramadan 2022 dari Nippon Paint jawabannya. Refresh ruangan Anda dengan warna baru, yaitu hijau klepon Nippon Paint. Nah, selain warna hijau hijau klepon ya, selain warna hijau klepon maksudnya, yang keren pastinya, dari Nippon Paint, ini juga hadir dengan berbagai pilihan produk. Seperti interior, ada Nippon Spotless yang anti noda, lalu Nippon Spotless Plus yang anti kuman dan anti noda, ada juga Nippon Satin Glow untuk tamu
tampilan glossy. Nippon Flawless dengan tampilan matte Smart Listener, dan ada juga Nippon Weatherbond Solar E-Flake untuk eksterior dan Nippon B-Brand 1000 untuk kayu dan besi. Semuanya bisa dibeli di lebih dari 6.000 toko bangunan di Indonesia atau official store Tokopedia Nippon Paint. Dapatkan promo spesial lebaran eksklusif di toko CCM Nippon Paint mulai April 2022. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkap hubungi WhatsApp Care Nippon Paint di 0811 1283 028 0811 1283 028. Untuk konsultasi mix and match warna, cek lengkapnya di link bio Instagram @colorscheme.id. Gratis. Hebatnya Nippon Paint yang serba bisa, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Anda suka posting foto-foto? Kalau gitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Smart E-Commerce malam hari ini bersama Pak Hadi Kuncoro. Kalau Anda menyimak dari awal tadi, kita berbicara mengenai bagaimana e-commerce ini berdampak pada bisnis logistik di Indonesia, begitu ya. Nah, untuk Anda Smart Listener, kami tanyakan pertanyaan ini. Ketika memilih satu industri atau satu jasa pengiriman, jasa logistik begitu ya, pertimbangan apa sih yang biasanya Anda jadikan? Oke, berdasarkan pertimbangan ini saya akan pilih jasa logistik A misalnya ya. Boleh sampaikan kepada kami lewat WhatsApp di 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa bergabung lewat YouTube channel @radiosmartfm. Anda yang bergabung melalui aplikasi Joox Music juga bisa tinggalkan pesan Anda di aplikasi tersebut. Nanti kami akan sapa Anda satu persatu. Smart Listener, mudah-mudahan sempat ya waktunya sampai akhir perbincangan kita di Smart E-Commerce malam hari ini. Kita kembali ke studio 2 deh kalau gitu ya. Siap. Baik, nah kalau tadi sempat di awal Pak Hadi sudah menyampaikan ya, ada 5 pilar Smart Listener ya, terbentuknya sebuah ekonomi digital di sebuah bangsa atau negara. Indonesia rasanya sudah memenuhi itu semua, tinggal kemudian memaksimalkan kayaknya Pak Hadi ya. Logistik marak, payment apalagi, waduh, berlomba-lomba luar biasa ya Anastasia. Dan paymentnya macam-macam. Sampai sekarang ada pay letter. Nah itu, betul. Kita termasuk yang sudah agak jarang pegang uang cash ya Anastasia ya, kecuali beli gorengan. Untuk takjil. Untuk takjil ya, benar nggak? Di kantor Pak Hadi. Iya. Padahal di gerobak-gerobak gorengan juga sekarang udah pakai QRIS loh. QRIS edisi gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal jasa logistik ya Pak Hadi, kan kalau melihat Indonesia yang negaranya kan kepulauan banget ya Anastasia ya. Ini macam-macam. Saya jadi berpikir-pikir gitu, kehadiran yang baru, yang merah, yang benar-benar sangat agresif itu, apakah karena logistik yang sebelumnya itu nggak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia, atau memang semakin berkembangnya e-commerce ya juga berkembang nih kebutuhannya masyarakat, sehingga kemudian muncul logistik-logistik baru dan itu membuat ekosistemnya itu terbentuk juga berdasarkan klasifikasi. Gimana tuh Pak Hadi? Ya, baik. Jadi gini, pertama tentu munculnya pemain-pemain baru itu karena faktanya gara-gara industri e-commerce 10 tahun terakhir ini booming, maka volume logistik terutama untuk logistik pengiriman kurir, ya barang-barang parcel kayak gitu
yang retail kecil-kecil itu menjadi volumenya meningkat. Oke. Volumenya meningkat. Ya, jadi bisa jadi yang si merah itu, yang nomor 1 sekarang, itu mungkin seharinya itu pengiriman parcel paket yang terkirim itu bisa sampai kemudian antara 3 sampai 5 juta paket sehari di situ. Ya, jadi karena memang volumenya, karena e-commerce tadi akhirnya memunculkanlah volume yang memang banyak sekali bertumbuh. Akhirnya muncullah pemain-pemain baru juga di situ. Yeah. Kenapa justru kemudian pemain baru yang akhirnya malah jadi pemimpin? Sementara yang lama-lama nggak. Karena apa? Karena yang baru-baru ini ada 2. Dia dipimpin oleh anak-anak muda yang kemudian melek teknologi. Jadi pemain-pemain lamanya itu kemarin itu terlambat mikirnya, karena udahlah nggak mungkin lah logistik ini teknologi nggak perlu lah waktu kemarin lah ya, waktu awal-awal itu. Kemudian yang baru-baru ini akhirnya yang muda-muda ini nyambung aplikasinya dengan si e-commerce tadi, karena mereka membangun logistiknya itu dengan teknologi platform. Nah akhirnya bisa nyambung mereka si e-commerce tadi. Yang kedua, kemudian faktanya adalah teman-teman e-commerce yang baru-baru ini kenapa melejit? Ya, karena mereka pun akhirnya secara investasi diinvest oleh para pemain e-commerce. Jadi sebetulnya pemilik-pemiliknya ya e-commerce ini juga. Di situ termasuk yang baru-baru lagi adalah pemain e-commerce-nya pun juga bikin logistik company sendiri. Yang orange e-commerce-nya kan bikin logistiknya sendiri. Akhirnya ya. Yang biru bikin juga sendiri. Baik itu yang logistik fulfillment, pergudangannya maupun untuk pengirimannya. Di situ. Nah, jadi memang secara pertempuran sengit di industri logistik sebagai supporting e-commerce ini adalah karena memang tadi, satu karena memang terintegrasi platformnya, yang kedua karena memang secara financial investasi juga kemudian terintegrasi. Sehingga apa? Siapa yang memegang order, di mana order itu datangnya dari para marketplace, dialah yang akan memenangkan. Namun apakah di daerah ini semuanya kemudian jejaring fisiknya milik mereka semua? Tidak. Karena apa? Karena Indonesia 17.000 pulau. Nggak sanggup logistik company di Indonesia berinvestasi ke seluruh 17.000 pulau. Nggak akan pernah sanggup. Mungkin yang di tempat daerah volume pengirimannya gemuk-gemuk saja mereka akan bikin infrastruktur cabangnya sendiri. Tapi di daerah tier 3, tier 4 yang volumenya sedikit dan sejenisnya, mereka juga tidak mau untuk investasi bikin cabangnya atau infrastrukturnya sendiri. Pasti akan bekerja sama dengan cabang-cabang yang memang pemain-pemain lokal di sana. Di situ. Jadi sebetulnya terbentuk pula sekarang adalah kemudian pemain logistik nasional dengan para pemain lokal. Kenapa? Karena memang secara infrastruktur investasinya tidak mungkin sebuah perusahaan itu bisa mengcover seluruh Indonesia sendirian. Di situ. Karena biaya investasi infrastrukturnya akan mahal sekali dibandingkan dengan frekuensi volume pengiriman atau logistik yang memang berangkat keluar dan masuk dari daerah tersebut, terutama di tier 3 dan tier 4. Di situ. Melihat dari wilayah Indonesia saja yang second city gitu ya, third city gitu, ini sudah besaran ekosistemnya udah beda sendiri gitu ya. Tadi menunjukkan pemain lokal, pemain nasional gitu. Wow, jangan-jangan nih Anastasia gitu ya. Nih Indonesia nanti penuh dengan pemain logistik ya nantinya ya. Sudah mulai terlihat kan? Kalau di dunia retail ada minimarket kiri kanan sebelah-sebelahan merah dan biru. Logistik sudah coba perhatikan karena teman-teman nggak pernah merhatiin aja. Padahal sebenarnya titik-titik antara merah, yang putih, yang biru, yang hijau dan itu lebih rapat deket-deketannya. Cuman karena teman-teman nggak punya banyak kepentingan ke kurir counter tadi, ngirim barang lebih sering beloknya ke supermarket minimarket warna merah dan biru, yang diingat minimarketnya bukan sih logistik counter atau kurirnya tadi. Di situ. Padahal kalau ngomongin titik digabungin lebih banyak yang logistiknya. Dengan maraknya sekarang penjualan di marketplace ya, bahkan jepitan rambut, keset, gayung gitu ya Anastasia ya. Itu buat logistik tuh hidup banget loh, bener nggak? Bukan hanya marketplace ya.
termasuk di dalamnya juga orang-orang yang berjualan di sosial media, Betul. di WhatsApp, itu semuanya diakomodasi karena dia retail, maka diakomodasi memang oleh logistik itu yang disebut yang namanya kurir ekspres, yang retail kecil-kecil. Kedua, juga volume datang dari e-commerce yang cross border internasional. Barang-barang orang-orang yang suka ngorder e-commerce-nya dari luar negeri. Ya, yang dikirim langsung dari luar negeri. Otomatis ketika dia pengirimannya masuk, mungkin masuknya lewat Tanjung Priuk, mungkin masuknya lewat Cengkareng sebagai kargo dari negara negara pengirimnya. Tapi ketika masuk ke Indonesia dikirim ke Papua atau ke Makassar atau kemana, kan mengirimnya pakai kurir logistik yang ada di lokal. Betul. Pasti dia akan punya partner yang di lokalnya. Walaupun volumenya itu dari belanjanya dari e-commerce dari negara luar kan gitu loh. Makanya selain domestic e-commerce-nya atau retail e-commerce-nya, maka ditambahi oleh cross border e-commerce tadi, volume logistik itu. Di situ. Pak Hadi, kalau kita lihat kan ini kategori barang ini kan juga akhirnya membuat kategori logistik ya, misalkan makanan yang maksudnya yang cepat-cepat busuk begitu, tapi kemudian juga ada yang pakaian apa segala macam. Nah ini kalau Pak Hadi bisa membantu klasifikasinya sehingga kemudian ini juga memudahkan pelaku UKM kan, kalau dia mau berkolaborasi atau berpartner, pilihnya yang mana sih gitu. Kita sambung nanti bahasannya di part yang berikutnya. Sebenarnya seru banget. Ini penting loh buat Anda para pelaku UKM e-commerce nih, kudu tahu gitu supaya nanti juga bisa pintar-pintar memilih partner mana yang mau diajak kolaborasi. Kami saat tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Apa yang terjadi ketika kita terluka? Sayangnya, dunia tidak berhenti. Semuanya tetap ada. Berjalan seperti adanya. Kita memulai lagi hari-hari, walau dengan luka yang tidak disadari. Terus menyambung hidup, walau berat dan sesak, jadi teman terdekat. Jangan lupa makan, kata mereka. Itu dan penghiburan lain yang tak serta-merta keringkan luka. Kitalah yang tak ingin melupakan. Seolah waktu bisa diputar untuk nyatakan yang tak terkatakan. Tanpa berkesadaran, ruang kosong yang ditinggalkan bergema semakin kuat, menahan langkah untuk maju ke depan. Membuat kita lupa akan keberadaan kita yang utuh seapa adanya. Satu hal yang patut disadari, kita ingin pulih dengan segenap hati. Bergerak, memulai cerita baru tanpa harus sendiri. Pulih, dimulai dari membuka hati atas pilihan yang dimiliki. Jalan selalu terbuka untuk mereka yang ingin pulihkan jiwa. Pulihkan jiwa di bulan penuh berkah dengan Ramadan Healing. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Tentu kami juga mau menyapa Anda Smart Listener yang ada di Smart FM Network. Anda yang ada di Surabaya, lalu juga Yogyakarta. Halo Anda yang ada di Palembang, Medan, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Jakarta pastinya. Bagaimana dengan bisnis e-dagang atau online atau bisnis online yang sekarang Anda tekuni tapi mungkin bergeraknya masih dalam jajaran masih WhatsApp aja nih, Li, misalnya gitu ya. Tapi itu kategorinya sudah dalam bisnis online loh, Smart Listener. Pastikan itu menjadi maju terus tentunya ya. Jangan nanti kalau misalnya sekarang hari ini sepi ya besok nggak buka deh Pak Hadi, karena nggak ada yang beli, WhatsApp-nya dianggurin gitu kan. Ini mungkin sekilas kita menganggapnya, cuma sehari kok langsung patah semangatnya. Tapi itu untuk Anda yang ada di industri tersebut mungkin satu hal yang perlu digali terus ya. Bagaimana caranya nih supaya dari WhatsApp beranjak masuk ke mungkin e-commerce yang sekarang jajarannya nomor 1 di Indonesia, supaya semakin banyak begitu ya trafficnya untuk bisnis yang Anda tekuni sekarang secara online, Smart Listener. Kalau Anda boleh memilih nih dan mempertimbangkan menggunakan jasa logistik, biasanya pertimbangan mendasar itu apa sih? Boleh ya berbagi bersama kami nantikan lewat WhatsApp, dan juga boleh juga Anda berbagi komentar lewat YouTube channel kami @radiosmartfm. Begitu juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi Jux Music, kami persilahkan. Tadi Ola terputus pada klasifikasi begitu ya, jenis-jenis logistik yang bisa kita pilih berdasarkan barang atau produk yang memang kita ingin kirim gitu. Silakan dilanjut Studio 2. Iya Pak, ini berasa kita kayak di Jakarta luar negeri di mana gitu ya, Studio 1, Studio 2 ya. Nah, Pak Hadi kan kalau bicara tentang logistik sendiri gitu ya, ada pemain-pemain yang dia khusus itu dokumen ya. Ada yang dia barang-barang berat, pecah belah, tapi kemudian juga ada makanan. Memang seperti itu ya di ekosistem ini, pada akhirnya dia akan mengkerucut begitu. Karena nggak bisa semua lini, semua bidang gitu ya dikuasai oleh satu logistik. Itu seperti apa sih Pak Hadi? Ya, banyak kriteria-kriteria yang kalau boleh dibilang adalah kemudian dipecah-pecah itu beberapa kriteria. Pertama adalah dari kriteria yang dibutuhkan, mau servisnya seperti apa, service level. Service level itu artinya kita berbicara tentang berapa kecepatannya yang dibutuhkan. Contoh misalnya, kalau teman-teman produknya memang butuh instan kurir. Instan kurir itu adalah yang jam-jaman. Artinya produknya produk apa? Produknya biasanya yang memang ditungguin. Sayuran, model kayak gitu. Atau kemudian orang-orang yang memang membutuhkan barang-barang yang misalnya mahal. Lagi darurat, mahal, pengen segera handphonenya ada. Nah itu instan kurir atau obat-obatan dan sejenisnya. Itu yang namanya instan kurir. Siapa pemainnya? Pemainnya adalah ride hailing ini. Yang hijau-hijau, biarnya beberapa jam. Nah itu SLA yang instan kurir. Ada yang kemudian same day service. Same day service itu adalah biasanya adalah kita untuk service layanan atau produk kategori yang atau segmen pasar yang untuk memang pengiriman satu hari atau hari yang sama.
Di situ. Itu pun nanti ada cut off-nya jam berapa dan sejenisnya. Nah itu udah macam-macam banyak tuh. Hampir semua courier company punya, termasuk yang ride hailing ojek tadi. Dia juga punya, tapi dia caranya apa? Dikumpulkan beberapa dulu. Yang penting dia satu hari dia bisa ngirim, dibawa di situ dan sampai di situ. Ada yang kemudian service levelnya adalah regular. Regular itu adalah kalau Jabotabek area biasanya sehari atau 2 hari, atau hari besoknya atau hari 2 hari berikutnya nyampe. Nah ini akan tergantung terhadap distance atau jarak. Jadi kalau yang ke Surabaya biasanya sekitar 3 hari atau 4 hari, misalnya gitu. Itu regular. Nah ada yang kemudian ekonomi. Ekonomi ini cocoknya adalah untuk barang-barang yang nggak ditungguin. Jadi nggak nanti, nggak pengen cepet datang, bahkan mungkin bisa jadi barang-barang ini barang-barang yang nggak diingat-ingat kalau belanja. Di situ, ya udahlah casing apa gitu loh, harganya 5.000 perak kan gitu loh, udah. Nah itu nyampainya yang biasanya reguler 3-4 hari misalnya ke Surabaya itu bisa jadi seminggu. Di situ itu jadi seminggu. Nah itu yang kalau kita ngomongin di dunia retail e-commerce ya. Nah ini kemudian akan bergantung juga kepada spesifik nanti kepada kategori produk. Teknisnya. Kalau kemudian dia model yang oleh-oleh apa dan sejenisnya di situ ada makanan, ada apa, itu kategorinya biasanya same day. Tapi kemudian dia juga kemudian bisa mengirim barang-barang makanan yang fresh. Di situ. Ada juga yang memang bisa mengirim untuk produk-produk yang memang untuk punya apa freezer, ya untuk frozen food di situ. Karena itu maksimum kan berapa jam kan gitu loh. Di situ. Ada yang kemudian kategorinya adalah untuk yang kemudian memang spesifik barang-barang yang berbahaya. Misalnya kalau sebetulnya kategori produk kayak misalnya yang aerosol, semprotan yang semprotan itu kan ada aerosol itu kan sebenarnya barang bahaya. Di situ. Nah itu juga ada kategori yang berbeda lagi di situ. Sampai pada tingkat ada yang memang barang-barang yang spesifik gitu loh di special requirement di situ. Macam-macam. Nah jadi tergantung juga dari apa kategori apa namanya produk apa yang Anda harus akan kemudian apa kirimkan di situ. Nah yang ketiga ada juga berdasarkan saat ini itu tergantung model bisnisnya. Model bisnisnya itu seperti ini adalah kemudian Anda bisa kemudian COD di situ. Nah, kalau bisnisnya Anda bisnis yang memang teman-teman UKM harganya tinggi, marginnya tinggi banget di situ, terus kemudian biasanya teman-teman berjualannya kemudian bisa berpindah-pindah dan sejenisnya, dan barang itu barang yang kemudian apa namanya toko dan sejenisnya hanya bisa oleh pelanggannya itu kalau diterima dulu, dilihat dulu baru dibayar, misal kayak gitu. Nah itu perlu COD di situ. Nah atau kemudian ada yang kemudian barang-barang yang memang kemudian apa namanya pengiriman yang bisa melakukan proses yang kemudian di split order. Jadi contoh misalnya kayak gini, Mbak Uli beli sepatu. Nah sepatunya ini nggak tahu nomor 40 dan nomor 41. Nah e-commerce-nya boleh, silahkan belanja, pilih 40 dan 41, dicoba dulu. Nanti kalau 41 yang pas, 40-nya dikembalikan. Di situ. Nah atau berdasarkan layanan yang memang nanti bisa pick up dan pay di satu counter. Jadi layanan untuk delivery di mana kemudian delivery-nya nanti bisa di pick up misalnya di satu supermarket. Di rumah terdekat, di supermarket yang terdekat. Nah itu, jadi macam-macam kategorisanya. Nah kita kalau jadi UKM kita harus memilah mau yang mana sesuai dengan karakter segmen pasarnya, kemudian model bisnisnya, termasuk di dalamnya kategori produknya kita tuh yang cocok yang mana. Di situ. Jadi nggak bisa kita mengeneralisir begitu ya, karena bisa dong. Atau sekedar berpikirnya adalah adu cepat gitu ya, Anastasia. Ternyata adu cepat atau adu murah ya nggak bisa. Adu cepat, adu murah. Ternyata kalau tadi jelasin Pak Hadi kategori tergantung penentuannya dari iya. Gitu. Contoh misalnya kalau Mbak Uli pengen kemudian beli pecel Madiun yang seger kan gitu loh. Kan nggak mungkin Mbak Uli kemudian memilih apa namanya pengirimannya pakai pengiriman yang ekonomi yang datangnya pecelnya udah jadi apa itu kan gitu. Berubah wujud. Iya kan gitu. Semacam itu. Jadi itu yang memang menjadi beberapa kriteria-kriteria
yang teman-teman harus segera kemudian menganalisa dalam bisnisnya, target pasarnya, dan juga kategori produknya. Nah, ketika sudah menentukan, terutama di kategori produk yang tadi, maka kemudian ini penting. Fungsi aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan? Pertama adalah kemudian packaging. Packaging penting. Kalau kemudian produknya itu misalnya es krim atau barang-barang yang memang mudah mencair kayak coklat dan sejenisnya, selain memilih pengiriman logistiknya yang benar, maka juga packagingnya harus benar. Atau barang pecah belah, atau barang berbahaya dan beracun. Yang tadi, karena kan dia harus di packing, misalnya pakai wooden, pakai apa kayu, yang pecah belah pakai apa dulu dan sejenisnya. Nah itu yang harus kita juga memahami tentang aspek apa namanya packaging. Nah itu semua kalau kita tidak bisa manage dengan baik, itu semuanya biaya. Jadi ini menjadi penting buat kita. Kalau kita mau bisnis kita betul, punya profitability yang baik, maka kemudian ini harus dikelola dengan benar-benar. Di situ. Unless nanti malah kemudian bumerang, bisnisnya tidak menjadi sustain dan tidak menjadi profitable. Karena salah mempergunakan jasa pengirimannya ya, Anastasia ya. Ya kita juga mesti pintar-pintar karena semua jasa pengiriman pasti akan mengatakan bisa kok Bu, bisa diantar gitu kan. Benar nggak sih? Katanya Palu Gada, apa lu mau, aku ada katanya begitu ya. Dan ternyata kalau dari penjelasan Pak Hadi tadi ternyata kategori ini sangat erat kaitannya ya dengan produk, dengan bisnis model kita, dengan siapa target pasar kita gitu bahkan kan. Bahkan juga bisa menentukan area target pasar kita di daerah mana. Nah, kenapa? Karena nggak semua logistik company akan kuat di seluruh daerah. Dia bisa bilang bahwa kami ada di sana, tapi mungkin pakai agen. Ya nggak punya cabangnya, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga harus ditanya. Kita harus tahu paling banyak penjualan kita ke daerah mana. Karena nggak semua logistik company itu akan kuat di seluruh daerah sama. Enggak. Oke. Anastasia, kita sebagai konsumen akhirnya mulai bisa berempati ya. Jadi kalau kita nuntut free ongkir agak nggak tega juga jadinya ya, benar nggak sih? Kalau melihat kayak gini nih penjelasannya Pak Hadi gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang cobalah berempati. Saya tuh suka sedih kalau kemudian ada orang yang kemudian COD marah-marah sama orang kurirnya apa sampai ini. Orang kurir itu adalah petugas yang disuruh oleh sistem. Dia hanya menjalankan tugasnya. Kalau dia hanya kemudian dia beretika yang baik dengan ini yang baik, jangan kemudian dia itu kemudian menjadi beban atau bukan apa, menjadi objek penderita. Kemudian ketika kita marah-marah sebagai pelanggan. Betul. Di situ. Kalau ngelihat begini nih yang dijelaskan oleh Pak Hadi, bisa jadi banyak usaha nggak profit ini nih. Oh iya. Ini soal logistiknya ini loh ya Anastasia ya. Di sini kita coba mintakan Pak Hadi nih memberikan tipsnya deh Anastasia kepada pelaku UKM kalau begitu ya. Kira-kira bagaimana membuat ya artinya menyelaraskan lah ya logistik ini pilihannya, kolaborasinya seperti apa supaya itu bisa berdampak kepada peningkatan profit dong. Peningkatan juga si bisnis e-commerce-nya sendiri begitu kan. Kita sambung ya Smart Listener bahasannya, dan buat Anda yang juga mendengarkan kami di Jux Music, terima kasih. Kemudian Anda bisa mendengarkan kami melalui Facebook juga, menyaksikan kami sekaligus di YouTube ya. YouTube dan Facebook itu adalah jalur yang bisa Anda pakai mendengar sekaligus menyimak perbincangan kami. Kami akan sampai di satu sesi yang terakhir, tetaplah bersama dengan kami. Namun tadi ada pertanyaan dari Anastasia, kalau Anda memilih jasa logistik, pertimbangan Anda yang paling besar itu apa sih? Karena cepatnya, tepatnya, barangnya nggak rusak gitu ya, murahnya atau apa begitu yang Anda pilih? Sebagai pembeli ya. Sebagai pembeli. Ya. Sebagai pembeli, silakan Anda boleh sampaikan pendapat Anda. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Tetaplah bersama kami dalam Smart E-Commerce bersama Hadi Kunchoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas
bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce bersama Hadi Kuncoro, founder powercommerce.asia dan e-commerce omni-channel expert. Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang menjangkau kami melalui Jux Music. Anda bisa download ya di Play Store atau juga di App Store. Saya ingin menjumpai Anda yang ada di Kuta Bali, ya, kemudian di Lombok, di Sampit, ya, kemudian Anda yang ada di Jepara, Anda yang ada di Purwokerto, kemudian di Malang, di Medan, ya, kemudian juga di Parapat. Terima kasih sudah menjangkau kami, dan Anda yang punya usaha apapun begitu ya yang berkaitan dengan logistik, ini penting banget Anda mendengarkan pemaparan tadi disampaikan oleh Pak Hadi. Kalau tadi nggak sempat ngikutin dari awal, nanti rekamannya kami simpan dengan rapi di YouTube di kanal Smart FM. Bahkan kami akan siapkan juga e-commerce ini menjadi salah satu konten di podcast yang Anda bisa dengarkan di Spotify ya, Smart Inspiration. Nah, selain itu Smart Inspiration Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming kami yang terbaru, yaitu di cast2 ya .my-control-panel.com. Anda bisa menjangkau di live di IG kami gitu ya. Tulisannya seperti apa, karena barangkali kalau di spelling mungkin takut salah ketik dan sebagainya, begitu Anda bisa jangkau kami informasinya di Instagram, dan kami juga akan sebarluaskan kepada semua listener yang database-nya ada di kami di tim Smart FM ya. Anastasia, kita sambung ya, tadi dalam perbincangan off air begitu ya, Pak Hadi mengatakan jasa logistik ini sebenarnya mempekerjakan tenaga-tenaga yang sebenarnya tuh pegang amanah luar biasa loh. Ini mereka benar-benar jadi ahli surga banget. Kenapa? Karena pegang amanah. Ya kan, barangnya mungkin barang mahal atau apapun begitu. Tapi bukan mereka punya dia. Bukan punya dia, betul.
Benar, harus dijaga, nembus hujan, nembus panas. Aku jadi mikir-mikir loh, Anastasia, kita tega juga ya sebagai konsumen kalau minta free ongkir mulu ya. Itu kan dari sisi konsumen. Ya Pak Hadi ya. Jadi gara-gara penjelasannya Pak Hadi aku jadi nggak tega gitu. Nggak apa-apa, Dari sisi konsumen. gratis nggak apa-apa asal ongkir gratisnya itu ada yang mensubsidi. Ya. Misalnya marketplace-nya yang mensubsidi. Itu pemilik brandnya yang subsidi, nggak ada masalah. Ya tapi kasihan juga Pak kalau pemilik brandnya kasih ongkir mulu. Ini itu kalau semua konsumen kayak Ola ini aman ya Pak Hadi ya. Makanya. Tapi gini Pak Hadi, Ya. supaya logistik ini nggak jadi bocor halus ya. Karena kelihatannya kita menyenangkan hati konsumen dengan mengatakan free ongkir. Tapi bayangin kalau ini volumenya besar dan itu free ongkir, sementara kurir yang kita mintakan jasanya itu menempuh bahaya luar biasa kan untuk barang yang mereka pesan tuh bisa sampai. Nah, gimana sih caranya kalibrasi antara pemilik usaha gitu ya dengan si logistik ini supaya ketemu titiknya jadi ada profit begitu? Ya, yang pasti begini. Eranya dulu 10 tahun terakhir ini, dulu di awal-awal e-commerce bermunculan, itu kemudian bergaining posisinya kan kemudian dia membutuhkan logistik. Ya. Betul? Maka kemudian yang diuntungkan di awal-awal itu logistik company. Daging semua tuh, duit semua tuh buat logistik company. Nah, ketika e-commerce-nya besar, volumenya tambah besar, dan kemudian kompetisi di dunia logistik semakin ketat, maka kemudian logistik company sekarang lagi dipersin. Ayo lo mau subsidi nggak sama kita? Jadi dimintain subsidi. Yang ongkir-ongkir tadi di situ. Nah itu biasanya dikasih tuh logistik karena tingkat persaingan kompetisi tadi agar dapetin ordernya kan di situ. Nah ini yang terbalik sekarang. Nah bagaimana kalau seandainya kita melihatnya sebagai perspektif pebisnis atau UKM-nya? Kan gimana sih mencari partner? Yuk kita lihat, cari partner logistik itu adalah yang memang bisa membangun dan selaras atas pertumbuhan dan perkembangan dari bisnisnya kita. Di situ apa aja? Satu, kalau volume bisnis kita bertambah dengan cepat, maka apakah partner logistik kita juga bisa mengikuti layanan pertambahan tadi? Contoh misalnya, kalau yang tadinya sehari ordernya 5, kita terpaksa harus datang ke counternya. Tapi kalau menjadi bertumbuh 10 menjadi 100 sehari, menjadi 250, jadi 1000, mereka mau menjemput. Di situ. Atau bahkan ketika sudah 1000, mereka taruh orangnya di tempatnya kita. Itulah komitmen bersama-sama. Di situ. Dan kemudian infrastruktur. Di situ juga mereka siapkan. Ketika kita bertumbuh, mereka juga ikut bisa bertumbuh. Di situ. Yang kedua adalah kemudian bagaimana perkembangan bisnis model tadi, misalnya, saya kemudian awalnya mulai 10 order, 20 order nggak ada masalah, tapi saya pengen mengembangkan bisnis model agar bisa cepat tumbuhnya dengan adanya COD, misalnya kayak gitu. Bisa nggak partner logistik itu menyediakan servis seperti itu di situ? Nah sehingga kemudian kalau bisa semuanya kan enak kita berpartner di situ. Yang ketiga, ternyata kembali lagi kategori produk yang tadi, misalnya, adalah kemudian kita menciptakan produk yang tadinya hanya kemudian makanan biasa, kalengan, keripik, dan sejenisnya, ternyata juga ada yang makanan sehat dan segar, frozen. Bisa nggak berdasarkan kategori produknya, servisnya, di situ. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kita bersama-sama sampaikan perencanaannya kita, sampaikan tujuannya, teman-teman yang logistiknya tadi siap nggak bertumbuh bersama-sama kita. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya membangun customer experience? Nah, teman-teman di logistik itu adalah orang-orang yang di front end yang ketemu sama customer. Jadi kalau terjadi permasalahan pengiriman di jalan dan sejenisnya, seberapa cepat dia ngasih update? Seberapa cepat dia bisa terotomatis ada update-nya, masalahnya di mana dan sejenisnya. Sehingga apa? Kita bisa menyampaikan ke pelanggannya kita barang sedang ada masalah, apa dan di mana, atau terlambat dan sejenisnya. Kenapa? Karena mereka adalah frontliner yang ketemu dengan customer. Di situ.
harus punya pandangan yang sama ya. Betul. Yang kedua, contoh, mereka adalah yang kemudian bertemu dengan customer. Kalau kita bisa mengontrak mereka, maka kemudian kita bisa menitipkan, tolong dong, khusus untuk pelanggan yang dari kami, nanti greetingnya kayak gimana? Oh, oke. Karena yang menjadi wajah dari brand atau teman-teman UKM ini kan wajah pertamanya kan mereka. Iya, betul. Di situ. Bahkan bisa loh kemudian teman-teman tur itu penyampai pesan. Misalnya apa? Sekalian kalau lagi mau ngirim barang yang kami, tolong kasihkan juga voucher diskonnya untuk belanja berikutnya. Biar kemudian dia belanja ulang. Dia bisa jadi komunikator loh. Di situ. Jadi macam-macam. Termasuk di dalamnya, dia juga bisa di dalam packaging itu bisa di-insert. Anda punya packaging bisa di-insert. Entah voucher, informasi perusahaan, atau bahkan sampai kemudian informasi kalau komplain kayak gimana. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita petakan bersama-sama dengan si calon partner logistiknya kita. Di situ kita sampaikan, seringkali kita ini kalau mindsetnya teman-teman UKM ini seringkali terjebak seperti gini. Kami ini kan ordernya kecil, kami enggak berani lah minta ini itu kan gitu. Yang harus mindset lakukan adalah sampaikan perencanaannya. Saya believe bisnis saya sekarang masih kecil, 10 sehari, tapi dalam 5 bulan ke depan bakalan 1000 sehari. Ini loh rencana saya. Panggil, diskusikan, sampaikan rencananya. Sehingga kita menjadikan logistik itu menjadi partner bisnis kita. Ingat ya, logistik itu bukan hanya untuk yang mengurusi produk stoknya kita dan juga pengirimannya kita sampai ke customer saja, tapi mereka adalah frontliner dan wajahnya kita di customer. Wajah brand banget ya. Iya. Betul. Wow, Anastasia, saya langsung lihat, saya sebenarnya pengen memperpanjang diskusi ini. Terus Anastasia ya, daging semua nih malam hari ini. Kita jadi kayak di kelas kuliah banget gitu ya. Tapi akhirnya terbuka dalam insight, artinya memberikan insight malam hari ini kepada kita bahwa bisnis logistik memang terdongkrak luar biasa gara-gara e-commerce ya Anastasia. Terus what next-nya apa sih gitu? Dapat banget, sehingga pelaku-pelaku UKM memang harus semakin cerdas dan konsumen juga harus semakin berempati ya Anastasia ya. Satu hal ya, banyak sekarang teman-teman di industri logistik itu sekarang justru sekaligus dia juga aplikasi logistiknya bisa untuk jadi marketplace loh. Nah, tuh perkembangannya luar biasa. Silakan tuh ada yang ungu-ungu dan sejenisnya tuh banyak tuh, yang terutama yang marketplace untuk pengiriman makanan dan oleh-oleh tuh. Itu udah punya marketplace-nya sendiri selain aplikasi pengirimannya. Iya, luas banget pengembangannya ya. Pak Hadi, kita janjian next time ya, Anastasia, untuk ngobrolin ini. Minta maaf banget loh, bukan. Tapi mungkin secara sepintas kalau Anastasia ada dari listener, mungkin secara cepat saja bisa disebutkan dari mana mungkin yang hadir. Saya mau sapa Pak Maulana di Palembang. Terima kasih sudah bersama kami. Mohon maaf kami tidak bisa bacakan satu persatu ya. Pak Cecep di Majalengka mewakili saja. Terima kasih sudah bersama kami di Smart E-commerce malam hari ini. Baik, kita harus pamit ya Anastasia. Setelah ini akan ada rekan kami Audrey Juwana yang akan menemani Anda dalam Smart Karakter, ini juga program yang tidak kalah seru. Tapi pastikan ya rekaman dari Smart E-commerce ini bisa Anda dengarkan kembali di podcast Smart Inspiration. Kami pamit, saya Laura Nurlija. Saya Anastasia Uli. Dan saya Hadi Kuncoro. Kami bertiga mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart E-commerce.